action, let's go. trouble 물을 찾으러. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Mata Bahasa Indonesia, kami dari kelompok 6 mengenalkan diri saya, Azam Muhammad Sanalua. Kenalkan, nama saya Sasa Clara Medani Mansur. Saya Febi Hairin Putri Suwaku. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato teks eksplanasi yang berjudul Hoax, informasi palsu yang meresahkan masyarakat. Teman-teman sekalian, di era digital seperti sekarang ini, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Hanya dalam hitungan detik, berita dapat berpindah dari satu orang ke orang lain melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, maupun aplikasi lainnya. Kemudahan tersebut memang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kita menjadi lebih mudah memperoleh informasi, berkomunikasi, dan mengetahui berbagai kejadian di dunia. Namun, di balik kemudahan itu terdapat dampak negatif yang kita waspadai, yaitu penyebaran hoaks. Hoaks adalah informasi palsu atau berita bohong yang dibuat seolah-olah benar sehingga dapat memengaruhi menyesatkan masyarakat. Hoaks biasanya disebarkan dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mencari perhatian, membuat orang panik, menjatuhkan seseorang, bahkan menimbulkan perpecahan di masyarakat. Penyebaran hoaks dapat terjadi karena beberapa faktor. Faktor pertama adalah pengembangan teknologi yang semakin canggih. Saat ini hampir semua orang memiliki telepon genggam dan akses internet. Dengan sekali menekan tombol bagikan, semua informasi dapat tersebar ke ribuan orang tanpa diperiksa terlebih dahulu kebenarannya. Faktor yang kedua adalah kurangnya kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi. Banyak orang langsung percaya pada berita yang mereka baca tanpa mencari tahu apakah berita tersebut benar atau tidak. Misalnya, ketika melihat judul yang mengejutkan atau menakutkan, seseorang langsung membagikannya kepada orang lain karena merasa informasi tersebut penting. Padahal, belum tentu berita itu benar. Teman-teman yang saya hormati, hoax memiliki dampak yang sangat merugikan. Dampak pertama, menimbulkan keresahan di masyarakat. Contohnya, berita palsu tentang bencana, penculikan, atau penyakit tertentu dapat membuat masyarakat panik dan takut secara berlebihan. Selain itu, hoax juga dapat merusak nama baik seseorang. Banyak orang menjadi korban fitnah akibat berita palsu yang tersebar di internet. Sekali berita itu menyebar, akan sulit mengembalikan kepercayaan masyarakat meskipun berita tersebut ternyata tidak benar. Tidak hanya itu, korban juga dapat memengaruhi pelajar dan remaja. Banyak remaja mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya karena selalu sering menggunakan media sosial. Jika tidak berhati-hati, mereka akan ikut menyebarkan berita palsu kepada teman-teman mereka. Lalu, bagaimana cara kita mencegah penyebaran hoaks? Yang pertama, kita harus membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Jangan mudah percaya pada judul dan provokatif atau berlebihan. Yang kedua, kita harus melihat sumber berita. Informasi yang berasal dari sumber terpercaya biasanya lebih dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan berita dari akun anonim atau tidak jelas. Yang ketiga, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Gunakan media sosial untuk hal positif, seperti belajar, mencari informasi bermanfaat, dan berkomunikasi dengan baik. Yang keempat, kita perlu meningkatkan literasi digital. Artinya, kita harus belajar memahami cara menggunakan internet dengan cerdas agar tidak mudah tertipu oleh berita palsu. Kita bisa menjaga masyarakat bahwa hoax itu sangat berbahaya dengan beberapa cara. Semisalnya, 1. Memberikan edukasi tentang hoax. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai apa itu hoax, ciri-cirinya, dan dampaknya. Edukasi biasa dilakukan melalui sekolah, media sosial, seminar, atau lingkungan sekitar. 2. Mengajak masyarakat memeriksa fakta, biasanya untuk mengecek kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya, dan begitu masyarakat akan lebih berhati-hati. Yang ketiga, menjelaskan dampak buruk hoaks.
Hoax dapat menyebabkan kepanikan, perpecahan, fitnah, bahkan kerugian bagi banyak orang. Jika masyarakat mengetahui bahayanya, mereka akan lebih sadar untuk tidak menyebarkannya. Yang keempat, menggunakan media sosial dengan bijak. Kita dapat menyebarkan informasi yang positif dan mengingatkan orang lain agar tidak mudah percaya pada berita yang belum jelas sumbernya. Teman-teman, sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menghentikan penyebaran hoaks. Jangan sampai kita menjadi bagian dari penyebaran informasi palsu, mulai dari diri sendiri dengan lebih berhati-hati dalam menerima dan membagikan berita. Ingatlah bahwa satu informasi palsu dapat merugikan banyak orang. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjadi pengguna media sosial yang bijak, cerdas, dan bertanggung jawab. Yang kami sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi